Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Allah yang Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita menjadi seorang muslim. Dan dengan menjadi seorang muslim, kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini dan tidak ada sekutu bersamanya, artinya dia esa dan tunggal, serta juga apa tujuan kita ada di muka bumi ini, apa yang harus kita kerjakan, bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita selama ajal belum datang, serta juga mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita jaga. Oleh karena itu Allah kekalkan dalam firman-Nya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu dengan harapan agar Allah memberikan balasan kita sesuai dengan yang telah dijanjikan. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau akan diberikan 10 rahmat atau 10 salam dari Allah. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, juga tentunya pahala dan balasan yang melimpah. Baik, pada hari ini insyaAllah saya mengajak diri saya dan semua ibu-ibu yang hadir agar memulai majlis kita ini dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi ada yang mungkin datang diajak oleh teman-temannya saja untuk sekedar seremoni, untuk meramaikan majlis, atau testimoni saja, mau mencoba-coba, maka ini semua atau apa saja indikasi duniawi, maka itu diubah. Detik-detik kita sebelum memulai majlis ilmu, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena majlis ilmu adalah pondasi dasar agama kita. Tidak ada iman dalam hati seseorang kepada Sang Pencipta Allah tanpa ilmu. Dengan kita sering mendengar ilmu, maka iman kita akan terasa ya, makin banyak dan tebal di dalam hati ini. Dan otomatis orang kalau sudah punya iman, semua bisa berubah. Orang bodoh jadi pintar, orang pelit jadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, dan apa saja yang dibutuhkan untuk kesempurnaan hidup akan didapatkan dengan keimanan seseorang. Juga kemudian saya ingin sampaikan di awal majlis, karena kita dari jam 10 pagi ini sampai menjelang asar nanti dengan 2 sesi kita. Saya duduk di sini bukan karena lebih tahu daripada ibu-ibu sekalian, tetapi karena saya diundang dan diminta. Oleh karena itu kita menjalankan hadis Nabi SAW, salah satu hak muslim kalau minta nasihat maka berikanlah nasihat. Kita sama-sama semua terus belajar. Tidak ada batas waktu untuk belajar bagi seorang muslim. Sampai akhir hayat harus kita belajar. Karena dengan ilmu, sekali lagi tadi, iman kita akan ada dalam hati. Bahkan makin sering mendengarkannya, maka makin berbekas ilmu tersebut dan makin tebal iman tentunya. Kemudian juga selanjutnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang sudah menjadi penyebab berjalannya acara ini. Jazakunna khairan, semoga ini menjadi tambahan amal saleh, dan juga untuk semua peserta yang sudah hadir, mudah-mudahan Allah berikan kita ketabahan dan istiqomah setelah duduk di majelis ilmu ini untuk mempraktikkan apa yang sudah kita dapatkan. Baik, kita insyaAllah akan mulai dengan tema pertama kita, cukuplah Allah, sebagaimana ada di belakang kita ini ya. Disebutkan cukuplah Allah itu bagiku
Mungkin lebih tepatnya bagaimana seorang muslim lebih mengenal Tuhannya dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mulai mungkin dengan memperkenalkan Allah itu. Kenapa kita mengatakan cukuplah Allah bagiku? Apakah memang pertanyaannya hanya dengan bergantung pada Allah semuanya akan terselesaikan, terpenuhi kebutuhan kita, kemudian termenangkan dari orang yang menzalimi kita, atau misalnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sakit sembuh atau apa saja? Jawabannya secara jelas dan tegas iya, memang hanya Allah saja. Karena kalau nikmat itu sedang ada dan kita rasakan, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dan kalau kita sedang ada ujian, apapun sifatnya itu, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Ini memang pondasi dasar yang diajarkan oleh semua nabi-nabi dan rasul, dan terutama manusia terbaik yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mengajak umatnya untuk kembali kepada Sang Pencipta Allah. Benar memang Allah tidak nampak dengan mata kita, tetapi fakta menunjukkan bahwasanya memang ada Sang Pencipta. Tidak mungkin bangunan ballroom ini dan hotel ini ada kalau tidak ada yang menggambarnya, kemudian mulai mengundang dan memanggil misalnya kontraktor untuk membangun, mulai banyak buru-buru yang kerja dan seterusnya sampai desain interiornya. Itu tidak mungkin tiba-tiba ada. Kalau kita yakin ruangan dan hotel ini atau rumah kita masing-masing itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menggambar, ada yang membangun, maka bagaimana dengan alam semesta ini? Masuk akal langit ini tiba-tiba ada, gunung-gunung tiba-tiba ada, lautan tiba-tiba ada, udara, api, bahkan diri kita sendiri. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidak lihat bagaimana keajaiban yang luar biasa. Saya mungkin sebagai seorang laki-laki dan misalnya saya bersatu seorang suami dan mungkin ibu-ibu sebagai seorang istri dengan suaminya tentunya, pada saat ya kita berinteraksi dan akhirnya suami istri itu dan akhirnya hamil dan punya anak, kita bahkan tidak pernah bisa punya pilihan saya mau anak laki-laki atau anak perempuan. Kita bahkan tidak punya andil dengan sehelai rambut anak kita, sehelai bulu yang ada di alisnya misalnya, atau bentuk matanya, atau giginya, atau bibirnya, atau kulitnya, atau apa saja. Kita sama sekali tidak punya andil. Satu waktu pernah salah satu anak yang Allah amanahkan di pundak kami sedang diuji oleh Allah SWT dengan sebuah penyakit dan alhamdulillah sudah sembuh. Waktu itu saya pergi taklim dan pulang ke rumah dan istri saya menyampaikan, tadi anak ini, saya tidak usah sebutkan namanya, anak ini mengucapkan begini, Umi, ya, terus disebut nama dia, mau pergi menuju ke pintu. Masih kecil, baru bisa bertutur kata mungkin 2 tahunan. Maka pada saat itu istri saya sudah sedih, khawatir ini jangan sampai tanda-tanda ajalnya datang atau seperti apa. Karena perempuan kadang-kadang terbawa dengan perasaan. Begitu saya pulang lalu dia bahasakan. Saya dudukkan dengan baik-baik dan kami duduk di sofa lalu saya mengatakan, saya mau tanya, apa andil saya dan kamu di anak ini? Apa andil kita? Apakah ada andil kita di sehelai rambutnya, di kulitnya, di jenis kelaminnya? Kita nggak bisa apa-apa. Saya cuma diamanahkan sperma. Kamu punya sel telur, Allah takdirkan dia bertemu dan jadi keluarlah anak ini. Kita bahkan tidak bisa pilih. Pemiliknya ini adalah Allah. Sebagaimana kita juga dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sama kamu cuma pemilik status. Status pada saat sudah lahir anak itu ayah dan ibu. Tidak lebih daripada itu. Kalau orang bisa memahami pondasi dasar seperti ini kita jadi faham sebenarnya. Dari sisi lain, semua yang kita bisa jangkau di alam semesta ini dan tidak bisa dijangkau oleh mata kita, di bumi, di kedalaman lautan, itu kembali memang kepada satu susunan kata yang luar biasa. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah.
mau pergantian siang malam, turun hujan dari langit, populasi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, apa saja. Kelebihan kita sebagai seorang muslim, Allah mengajarkan kepada kita, karena kita beriman padanya, kalau Tuhanmu cuma satu, Qul huwallahu ahad, Tuhan pencipta, penguasa, pemilik apapun, nikmat dari Dia, ujian dari Dia, yang bisa menambah nikmat Dia, yang bisa mengangkat ujian tersebut hanya Dia. Dan kita sangat bahagia dengan itu, karena kita tidak perlu cari Tuhan-Tuhan lain. Di India sampai hari ini, karena mereka bingung mencari Tuhan, maka ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah pohon. Di negara banyak, bahkan di Indonesia masih ada orang menyembah patung. Yang kita tahu di masa Nabi SAW di Mekah dulu dikenal dengan masa jahiliyah. Karena patung itu mereka yang pahat, mereka yang warnahin, mereka yang berikan nama, mereka yang pikul ditaruh di tempat yang mereka mau sembah, dan kalau rusak mereka perbaiki. Lalu mereka panggil Tuhan, karena mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Tapi potensi orang mengenal Tuhannya itu ada. Makanya mereka mengerucut mencari Tuhan-Tuhan. Ada yang sembah bintang, ada yang sembah dewa-dewa yang mereka anggap dewa itu biasanya malaikat atau jin. Kalau kita alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, sudah diajarkan Tuhanmu satu, namanya Allah, ini utusannya, ini kitabnya, tinggal dipelajari. Dan memang syariat yang Allah terapkan dalam hidup kita itu menunjukkan tentang kebenaran keberadaannya. Karena semua yang diperintahkan dalam agama, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, memaafkan orang lain, apa saja, membantu orang susah, jenguk orang sakit, semuanya baik-baik yang di mata manusia memang disukai oleh manusia. Kemudian yang dilarang semuanya buruk-buruk. Misalnya mencuri, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh. Jadi kalau kita pertemukan semua itu, kita akan kembali memang kepada kebenaran adanya Sang Pencipta Allah. Itu pondasi dasar. Dan yang sedang kita sembah, yang sedang kita ingin jadikan sebagai judul kita ini, cukuplah Allah bagiku, itu memang betul-betul zat yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Sekarang saya minta kita buka aplikasi Al-Quran kita, coba lihat, buka surah Al-Hasyr, surah nomor 59, di dua ayatnya, ayat 23 dan ayat 24. Kita coba mengenal lebih jauh siapa sebenarnya Tuhan kita ini, sehingga nanti pointernya terakhir sekali, closing daripada tema kita, oh memang betul saya sangat pantas untuk bergantung dan menjadikan Allah saja tempat saya bergantung. Kalau ada orang di depan mata kita, kita berharap orang ini bisa menghormati kita. Orang itu, misalnya kalau pasangan hidup kita berharap mencintai kita, atau teman-teman memuliakan kita, maka pastikan yang ciptakan orang itu adalah Allah. Dan yang bisa membuat dia memenuhi apa yang kita inginkan itu juga Allah. Kalau ada seorang yang jahat di depan mata kita, yang ciptakan, pencipta dia Allah, dan yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya dia hanya Allah. Dinukil sebuah kisah sebelum kita baca surah Al-Hasyr. Sa'id bin Musayyib rahimahullah pernah datang dalam majlisnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini kalau kita lihat sejarahnya, orang yang paling kejam dalam Islam itu. Seorang penguasa pada masa itu, siapa saja yang tidak sependapat sama dia bisa dibunuh. Dia tidak peduli ulama atau bukan ulama. Orang itu benar atau salah, bagi dia tidak cocok maka dia bunuh. Dan satu waktu pernah dipanggil Sa'id bin Musayyib, dan orang semua tahu ini berarti akan sudah meninggal dunia. Waktu dia masuk, sempat dia komat-kamitkan mulutnya, Sa'id bin Musayyib, lalu kemudian dia masuk. Uniknya, pertama kali terjadi di majlis Hajjaj bin Yusuf, dia berdiri, dia sambut di pintu gerbang istanahnya, dan dia merangkul, memegang tangannya Sa'id bin Musayyib, lalu kemudian diajak ke singgasananya. Duduk bersama, kemudian diajak ngobrol, ditanya hukum-hukum agama, lalu kemudian terakhir dia memberikan parfum termahalnya itu ke jenggot atau ke tangannya Sa'id. Subhanallah, keluarlah dia. Orang semua penasaran, ada apa? Kenapa pertama kali Hajjaj berbuat baik seperti ini pada orang yang sudah dia undang? Biasanya kalau undang seperti ini bisa terjebak, bisa dibunuh gitu. Dan sudah tidak pulang ke keluarganya lagi. Maka ada seorang yang bertanya, apa yang anda ucapkan pada saat anda masuk ke dalam majlis Hajjaj sehingga Hajjaj begitu lunak? Belum pernah kami lihat dia seperti itu sebelumnya. Maka dia mengatakan, saya mengatakan doa, ya Allah, zat yang kami imani,
jadikanlah kejahatan dan kekerasan orang ini sebagai kasih sayang untukku. Hanya itu saja. Lalu tiba-tiba penjahat yang luar biasa ini bisa berubah menjadi orang yang sangat baik dengan dia. Itu bukan hanya manusia, kejahatan jin, hewan-hewan buas, semua bisa kita terselamatkan asal kita hanya minta kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang baca surah Al-Hasyr, saya akan bacakan ayatnya di mana Allah memperkenalkan di antara sifat-sifatnya, bukan semuanya. Yang bunyinya, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Yang artinya, dialah Allah. Siapa Allah itu yang kita sembah? Yang kita kalau sholat bina Allahu Akbar, dari kecil kita dengar dari orang tua kita, kalau kita lihat dalam keadaan Islam Allah, semua ustadz kiai menyampaikan Allah dalam khutbah mereka, ceramah mereka diperkenalkan. Allah mengatakan yang tiada Tuhan selain Dia. Gak usah cari yang lain, sesembahan yang lain, tempat bergantung yang lain, tempat manja yang lain, tempat memohon yang lain. Dia Tuhan satu-satunya. Lalu disebutkan Sang Raja. Maksudnya tafsirnya Sang Raja yang sebenarnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, nanti kalau sudah ditutup sangkakala yang pertama dan semua makhluk sudah binasa, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman mengatakan, Anal Malik, aina mulukud dunia. Sayalah raja yang sebenarnya, sayalah raja yang sebenarnya. Mana raja-raja dunia? Di hari kiamat nanti raja-raja dunia semuanya pada menundukkan kepala mereka di depan Sang Raja yang sebenarnya. Kita sedang berinteraksi dengan pemilik dan penguasa alam semesta ini. Jangan dikecilkan perkara ini. Banyak di antara kita mengecilkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya memperkecil sya'an atau kedudukan Allah ini. Kalau dia sakit, yang paling pertama dipikirkan adalah dokter dan obat. Kalau sudah 30 dokter tidak bisa menyembuhkan dia, baru dia sholat malam. Baru dia umroh tawaf untuk minta diberikan jalan keluar oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengajarkan kepada kita berdoa atau manja. Doa itu sebenarnya curhat, manja, mohon, merengek sama Allah. Itu di sebelum aktivitas. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum keluar rumah berdoa, mungkin suami istri berinteraksi biologis berdoa, berdoa semuanya agar minta dulu kepada Allah. Nanti Allah jadikan apa yang kita harapkan itu, ya kita bisa dapatkan. Allah jadikan dokter dan resep itu menjadi penyebab kita sembuh misalnya. Contoh, nah seperti itu. Dan ini luar biasa. Di sini Allah memperkenalkan dialah raja yang sebenarnya, penguasa semua alam semesta ini. Lalu dikatakan dia maha suci, suci dari segala macam yang berisi kekurangan. Kayak di alam manusia ini ngantuk, lapar, capek, sakit, sedih, itu semuanya kekurangan. Allah selamat dan tidak ada dari semua itu. Ya, tidak ada di Allah Subhanahu wa taala semua itu. Kemudian disebutkan selanjutnya yang maha sejahtera. Di dalam bahasa Indonesia pun ini sejahtera itu dibahasakan kalau orang sudah punya sumber income dan sudah tidak punya kekurangan sama sekali. Dia sudah tidak perlu berpikir lagi, tidak perlu bekerja, semuanya sudah ada. Itu baru dibahasakan sejahtera. Mungkin orang itu orang tuanya meninggal dan meninggalkan perusahaan, harta yang melimpah pada dia tinggal menikmati saja. Itu baru orang dikatakan sejahtera. Kalau orang masih cari pekerjaan, cari tambahan income, ini belum sejahtera. Jadi tidak akan pernah ada kekurangan karena tidak butuh lagi. Itu diistilahkan dengan sejahtera. Allah itu maha sejahtera. Semua makhluknya diberikan makan dan kebutuhannya tanpa mengurangi sedikit pun dari stok ya yang Allah miliki. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau pernah berkata, saya ingin pada hari ini memberikan makan semua makhluknya Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Lalu dia suruh semua dayang-dayangnya, tukang masak di istananya, dari manusia dan jin pun terlibat, buat makanan yang paling banyak. Dibuatlah makanan bergunung-gunung. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, mulai hari ini saya akan memberikan makan semua makhluknya Allah, dan saya akan mulai dari prajurit-prajurit saya, dan saya akan mulai dari golongan burung-burung saja.
Burung dulu, kemudian pindah baru hewan-hewan lain, baru pindah ke manusia, baru pindah ke jin. Pas golongan burung disuruh untuk memakan makanan stok yang dibuat, habis semuanya. Lalu Nabi Sulaiman bilang sama dayang-dayangnya, masak lagi. Ini baru golongan burung sudah habis semuanya. Mereka mengatakan kami sudah tidak mampu lagi. Bahan-bahannya sudah habis, tenaga kami sudah habis. Kalau mau besok kami bisa lakukan. Maka di saat itu Allah membuat Nabi Sulaiman sadar sambil dia mengatakan Maha Suci Allah yang terus memberikan makan makhluknya tanpa pernah habis stoknya. Air tidak pernah habis, buah-buahan tidak pernah habis. Dan Allah memberikan dengan kemahakuasaannya, kita makan sedikit saja, itu kalorinya sudah sangat besar, sudah cukup. Kita makan sepiring nasi misalnya, seharian sudah cukup untuk hidup. Misalnya, kita minum segelas air, cukup sebenarnya itu satu hari misalnya. Bahkan kalau berlebihan, mohon maaf mungkin akan membuat badan kita gemuk dan segala macam itu. Karena memang sebenarnya Allah memudahkan buat kita, agar tidak perlu terlalu banyak ya untuk makan dan minum contohnya. Ya. Kemudian Allah mengatakan juga, yang maha mengaruniai keamanan. Jadi kalau mau cari keamanan, hanya kepada Allah. Dari apapun, dari siapapun, aman dari penyakit, aman dari apa saja, bencana alam dan segala macam, aman dari siapapun, orang yang jahat kepada kita dan seterusnya. Ya, seperti yang sudah kita ceritakan kisahnya Sa'id bin Musayyib dan banyak kisah berhubungan dengan ini. Kemudian juga dikatakan yang maha memelihara, merawat semuanya. Ya. Alam semesta ini begitu terawatnya, hutan-hutannya, lautannya, sungainya, gunungnya, musim. Sebagian ilmuwan pernah saya lihat cuplikannya mengatakan, andai saja alam semesta ini perputarannya antara bumi misalnya di perputaran ya di alam semesta ini lebih cepat beberapa detik saja, maka mungkin akan membeku ya apapun akan panas terbakar semuanya. Kalau lebih lambat sedikit saja maka mungkin akan membeku. Siapa yang mengatur dengan perputaran itu yang luar biasa. Kalau kita ingat pelajaran ilmu pengetahuan alam di masa kita masih sekolah SMP, SD, SMP, SMA itu berapa kali diulangi tentang besarnya bumi ini dibandingkan dengan bintang-bintang di langit sana. Seperti butiran pasir dibandingkan ya atau kalau ada di alam semesta ini. Begitu miliaran banyaknya bintang-bintang di langit sana, dan itu kita salah satunya. Kalau bumi kita saja yang sudah kita anggap besar ini, bagi kita sudah sangat besar, jalan dari sini ke Amerika, pesawat pun tercanggih butuh belasan jam. Maka bagaimana kalau kita bicara tentang alam semesta ini? Dan juga pengawasannya, pengaturannya, pemeliharaannya itu luar biasa. Mungkin ibu-ibu tidak asing kalau maintenance rumahnya aja, sehari aja kita nggak sapu rumah, itu kotor, ya. Sehari aja kita, atau maaf, sekali aja kita pakai WC kita nggak bersihin, udah nggak benar. Badan kita sehari aja nggak mandi, udah gerah, nggak enak dan seterusnya. Sehari aja kita nggak sikat gigi misalnya, atau apa ya, semua itu jadi nggak nyaman. Itu maintenance-nya luar biasa, cuma sekitar kita. Bagaimana alam semesta ini, lautan tidak pernah habis ikannya, hewan-hewannya, airnya selalu sama jernihnya, ya, rasa asinnya sama. Bagaimana air laut dan air asin, air tawar tidak ketemu, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan sekian ribu miliaran bukti-bukti tentang adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha memelihara. Kemudian yang maha perkasa. Siapapun yang merasa dirinya kuat, punya kekuasaan, itu bagian kecil daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah gampang sekali. Orang yang mengaku paling kuat pun di muka bumi ini Allah matikan, selesai. Ya. Bahkan seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan pada kita saking lemahnya, kita pagi sehat, sore sakit. Ya. Atau kita tidur sehat, bangun tidur sudah sakit. Allah pelintir satu uratnya saja, encok. Nggak bisa jalan, kakinya keseleo, bengkak, nggak bisa bergerak. Allah buat hidungnya buntu saja, mampet, nggak bisa nafas. Itu luar biasa gitu. Begitu mudahnya, dan begitu mudahnya Allah juga kalau mau sembuhkan. Kita mau cari 1001 dokter pun untuk menyembuhkan kita tidak akan bisa.
Ibu-ibu kalau datang ke dokter mengatakan tolong sembuhin saya. Kalau dia bilang iya, itu berarti kesalahan fatal itu. Dia hanya mengatakan mungkin saya coba ya memberikan ini analisa penyakitnya, nanti saya coba kasih obat, itu pun melalui dosis ya yang sudah dikasih, dan juga resep dokter selalu mengatakan semoga lekas sembuh, nggak ada pasti sembuh, dia cuma ikhtiar. Kemudian dikatakan juga yang maha kuasa atas segala sesuatu, apa saja itu miliknya Allah, nah, termasuk diri kita sendiri. Allah maha kuasa. Kemudian yang memiliki segala keagungan. Kalau kita lihat raja-raja dunia, istananya megah, terlihat keagungan pakaiannya dan segala macam lah, singgasananya. Maka Allah memiliki keagungan di atas semua itu. Bisa dilihat dari ciptaan-ciptaannya ya. Kemudian yang maha suci juga dikatakan, maaf, yang maha penuh dengan keagungan, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan, terhadap apa yang mereka sekutukan. Di ayat 24-nya Allah mengatakan Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan. Makna menciptakan ibu-ibu sekalian dari tidak ada menjadi ada ya. Jadi kalau ada manusia bilang menciptakan, hak cipta, ini sebenarnya bahasa tanda kutip, masih perlu ditelusuri lagi gitu ya. Karena menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada, bukan sesuatu yang sudah ada, seperti perkataan Namrud kepada Ibrahim waktu Ibrahim alaihissalam memperkenalkan Tuhannya Allah. Lalu Ibrahim mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu Allah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud dengan sombongnya suruh mengambil dua orang, prajuritnya suruh ditangkap dua orang, kemudian didatangkan depan matanya, lalu dia bunuh yang satunya dibiarkan pergi. Lalu dia mengatakan saya juga menghidupkan dan mematikan. Ini jawaban yang konyol sekali, karena memang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Menghidupkan itu telur, ayam, bebek misalnya, yang kalau kita ambil, dipecahin kita bisa makan. Kalau dibiarin diperam oleh induknya, maka bisa jadi anak daripada ayam dan bebek atau itik itu. Itu namanya menghidupkan, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, jadi bisa hidup dan bergerak. Kemudian dikatakan juga yang mengadakan, tidak pernah habis apapun yang dia adakan dari kebutuhan-kebutuhan. Kemudian yang membentuk rupa, yang membuat alis kita seperti ini, jumlah helai bulu alisnya, hidungnya, bola matanya, urat-urat saraf yang begitu rumit yang ada di dalam tubuh kita ini, jari-jari dengan 5 seperti ini, dan segala macam hal lah, susunan gigi dengan fungsinya masing-masing. Lalu Allah kembangkan itu kepada di tengah-tengah manusia, lahirlah dokter THT, dokter mata, dokter gigi, semua hanya untuk melihat bagaimana keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya berapa kali duduk sama dokter-dokter spesialis seperti ini, pergi haji dan umrah bersama kami. Saya coba korek bagaimana mereka memahami spesialis mereka itu dengan ada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya semua mengatakan ini satu keajaiban yang luar biasa, bagaimana susunan gigi itu berbeda-beda fungsinya, dan gigi itu bisa tertanam di gusi dan segala macam urat sarafnya. Itu luar biasa. Mata juga begitu spesialisnya, sampai ada urat saraf ini, ada itu, ada ini, telinga dan segala macam lah. Kalau kita ingin bahas ini panjang sekali di dalam tubuh kita, terlalu banyak. Saya pernah lihat sebuah dokumentasi, diilustrasikan tubuh manusia itu. Kalau kita lagi makan makanan ya, manusia itu kalau saya sering bahasakan ibu-ibu sekalian cuma memilih dan menikmati. Ini kita lapar, tiba-tiba otak kita berpikir, oh mau makan yang gurih, mau makan yang manis, kita cuma milih, habis itu kita nikmatin, makan. Lewat ukuran sepertiga jari kita di tenggorokan, kita sudah tidak punya andil sama sekali. Bahkan kita sudah tidak tahu, tadi tempe, ayam, nasi yang kita makan ini, yang mana jadi nutrisi tubuh, yang mana kandungan vitaminnya, itu vitaminnya ada, proteinnya ada, karbonya ada, itu gimana caranya terbagi di tubuh kita? Pernah kita berpikir gitu? Bagaimana bisa terbagi luar biasa seperti itu? Saya lihat ilustrasinya digambarkan tubuh manusia kayak sebuah pabrik besar, terdiri dari ribuan lift dan pegawai-pegawai yang begitu makanan masuk terpilah-pilah. Ini vitaminnya ke sini, yang untuk kulit, yang untuk otot, yang untuk tulang,
untuk mata, untuk otak, luar biasa. Kita ini cuma bisa milih lalu menikmati, selebihnya lewat tenggorokan kita seperti jari, kita nggak punya andil sama sekali. Dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh tersaring, maaf, kita mules, harus buang, kalau enggak berbahaya, bisa mematikan bagi manusia. Ada seorang kapten kapal, maaf saya cerita ini karena memang bisa diambil ibrohnya. Ada kapten kapal pesiar di Amerika meninggal dunia di dalam WC, dan pada saat dikeluarkan jenazahnya itu dicurigai satu kapal, siapa yang membunuh ini. Diadakan penelitian, dicari-cari, nggak ditemukan ada bekas orang ini dibunuh oleh manusia. Tapi setelah ditelusuri, dicek di bagian tubuhnya itu ternyata ada racun memang ya, ada racun yang membuat dia pada saat menghirupnya dia mati. Itu datang dari tinja dia sendiri. Dia rupanya 2-3 hari nggak buang air, maaf itu begitu kisahnya. Habis itu dia buang air karena kamar mandi WC terlalu kecil, pengap, dia bisa meninggal karena itu. Itu bagaimana? Kotoran itu dia bukan yang buat tapi bisa mematikan buat dia. Dan Allah dengan sebuah sistem yang luar biasa, kita kalau tubuh butuh nutrisi, lapar, dan ada sinyal di saat kita sudah makan, ada sinyal untuk berhenti, itulah kenyang. Bayangkan kalau tidak ada rasa kenyang, kita tidak tahu kapan kita harus berhenti, kita tidak tahu, tidak ada rasa kapan kita mau buang air kecil atau buang air besar, kita tidak punya rasa ngantuk misalnya, supaya ada sinyal untuk kita istirahat. Itu sistem yang begitu rumit gitu ya. Kalau itu semua tidak ada bagaimana? Dan manusia tidak ada yang bisa mengatakan, oh ya saya yang atur ngantuknya orang, atau dia misalnya dia mau paksa aja diri melawan sistem itu atau sunnatullah, pokoknya saya nggak mau tidur selamanya, nggak bisa, pasti tidur dia ya. Atau dia tidak mau makan, pasti dia mati nanti, kan begitu. Dia tidak bisa bentrok dengan sebuah sistem yang ada di alam semesta ini. Saya sering kasih contoh ilustrasi ini supaya mudah difahami. Banyak orang di antara kita, mungkin di sini ibu-ibu tidak asing kalau di rumahnya ada lukisan ya. Biasanya di kehidupan kita ini, di manusia ini, kalau ada lukisan yang mirip sekali dengan aslinya, maka itu mahal harganya, kan itu. Lukisan apa saja, lukisan kalau orang tentunya makhluk hidup tidak bisa, tapi umumnya orang gitu, ada yang gambar orang, ada yang gambar tumbuh-tumbuhan, ada yang gambar misalnya, saya pernah lihat ipar saya kebetulan di Surabaya ini dulu seorang pelukis gitu ya. Dia melukis ini. Alhamdulillah pada saat dia menikah sama kakak saya, kemudian dia tanya ini hukumnya seperti apa, saya jelaskan ini nggak boleh kalau gambar manusia atau hewan-hewan, dia ubah akhirnya. Ada buku yang dia perlihatkan ke saya, buku itu semua lukisan, dan di situ ada ditulis misalnya pasar di Mesir tahun 1700 berapa, tahun 1200 berapa Masehi. Itu bisa dilukis lagi jadi mirip mengenang masa itu, nanti ditulis itu pasar Mesir tahun sekian atau apalah, tinggal dihilangkan manusianya. Tetapi lukisan-lukisan ini ibu-ibu sekalian, kita hanya bisa mengenangnya. Ilustrasinya begini, ada orang kadang-kadang dia misalnya bersama dengan, anggaplah ini contoh saja, dia bersama dengan seorang pelukis di pinggir pantai. Kemudian pelukis itu membawa papan lukisnya 1 kali 1 meter atau 1 kali 2 meter lah misalnya. Di depan dia sama kita ini yang sedang hadir di situ, melihat ada lautan, dan airnya yang biru, ada langit yang biru yang cerah, ada burung yang terbang, ada pohon kelapa misalnya dengan buahnya. Mulailah pelukis itu melukis, dia menciplak apa yang ada depannya. Begitu selesai dan mirip, uniknya sering kali kita di posisi yang bukan pelukis yang melihat itu, kita terkagum-kagum melihat lukisan dia. Kenapa? Karena mirip sama aslinya. Ini kan unik. Kita puji 1 kali 2 meter papan lukisnya yang cuma menciplak, dan kita lupa yang aslinya tempat dia ambil. Lukisan itu hanya bisa dikenang, oh ini pelukis si fulan pernah melukis misalnya di pantai di Surabaya gitu, contoh saya cuma begitu, tapi tidak bisa dinikmatin kecuali cuma dikenang. Kalau ini alam semesta, suara gemericik airnya bisa didengar, ya sejuk air lautnya bisa disentuh, suara kicauan burung bisa didengar, kelapanya bisa dinikmatin, terik matahari bisa dirasakan panasnya. Kok ini dilupakan lalu bangga dengan lukisan itu? Kan itu unik sekali ya. Kadang-kadang kita tidak berpikir seperti itu. Saya selalu juga mengajak ilustrasi, coba mendatangkan ilustrasi kepada jemaah untuk memahami tentang bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibu-ibu misalnya mau masak ayam, saran saya saja, mungkin kita kalaupun umumnya orang beli ayam yang sudah dipotong misalnya. Kalau misalnya beli ayam yang masih hidup kemudian di pasar kita suruh orang itu potong misalnya. Ayam itu mungkin kalau kita mau jamu tamu mau makan langsung kita beli ayam. Ya udah saya mau ayam yang ini, yang besar atau yang jantan atau yang betina. Begitu kita beli ya sudah pikirannya cuma bagaimana dimasak, dibuat apalah masakannya, sebatas itu. Coba lebih dalam dari itu. Renungi ayam itu, seekor ayam. Ayam ini dari mana? Siapa yang ciptakan? Satu helai bulu ayam saja, itu kalau kita perhatikan baik-baik ayam jantan misalnya ya, ayam jago itu, bulunya itu ada bulu warna hitam, ada merah, ada hijau, bagus sekali itu warnanya. Satu bulunya saja. Bagaimana dengan bulu-bulu yang tertancap di tubuhnya? Dari mana ayam ini gitu? Dan kenapa tidak pernah habis stoknya? Ini hal yang harus dipikirkan. Ibu-ibu mau makan buah, pengen beli anggur misalnya, ada anggur hijau, merah, hitam. Oke, saya pengen yang warna hitam aja, kena lebih manis misalnya. Jangan cuma sekedar beli, petik dari tangkainya, kemudian oh iya manis ya, udah begitu aja. Itu sayang sekali. Coba pakai untuk merenungi poin yang berhubungan dengan masalah pengenalan Allah SWT. Siapa yang menciptakan anggur ini? Kulitnya, teksturnya, rasanya, aromanya, dan luar biasa tertancap dengan begitu rapi sampai dibuatkan biasa imitasinya ya, dibuat dari plastik dan itu dipasang di meja di rumah gitu. Karena indahnya susunan anggur itu. Jadi merenungi baik-baik siapa yang buat dan kenapa anggur tidak pernah habis nih. Bahkan saking lemahnya manusia, kalau sudah kita tarik dari tangkainya saja, kita nggak bisa tancapin kembali itu. Pisang dengan sisirnya sampai dikenal dengan sisiran pisang, warna kuning yang begitu indah, kulitnya begitu lembut, tekstur dagingnya di dalam dan tidak pernah habis stoknya. Setiap hari kita bisa temukan di pasar. Siapa penciptanya semua ini? Manusia cuma bisa menikmati, dia tidak bisa mengatakan dia pencipta. Fir'aun aja yang sudah pernah mengaku sebagai Tuhan, tidak pernah dia mengaku oh air dia yang buat, buah dia yang buat, tidak pernah sama sekali. Dia nggak bisa mengatakan. Jadi kita harus lebih kenal dan besarkan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam pikiran kita. Ini namanya dasar sekali masalah tauhid. Baru kita sampai kepada tema kita ini ya. Cukuplah Allah bagiku. Itu bukan cuma ucapan lisan, harus mengenal Allah itu baru betul-betul kita bergantung kepadanya. Itu yang dimaksud dengan al-musawwir, yang membentuk rupa itu. Kemudian dikatakan lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, semua yang di langit dan di bumi ini bertasbih kepadanya, memujinya. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana.